Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali kita ke podcast ya untuk membahas tentang mission dengan pemateri yang cukup menguasai di wilayah mission itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang mission, berarti kita berbicara tentang misi, yaitu tujuan. Yaitu ketika berbicara tentang misi, maka kita berbicara tentang tujuan hidup. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ini saya kedatangan pemateri. Dan podcast ini merupakan hasil kreativitas atau ide cemerlang dari bidang KPP. Dan perkenalkan, saya Muhammad Anwarul Hidayat, saya dari bidang P3A, Departemen Litbang, sebagai pembawa acara di podcast kali ini. Oke, langsung saja dari bidang KPP mendatangkan pemateri yaitu Ketua Umum HMI Cabang Malang Komisariat Unitri, Kakanda Abdul Haris Al-Abi. Mungkin akan menjelaskan apa sebenarnya mission dalam tubuh HMI. Nah, gimana Tum? Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ketua Umum ini masalah tentang mission. Apa yang dimaksud dengan mission HMI, Tum? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, saya berterima kasih banyak kepada kawan-kawan di bidang KPP itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa yang dimana perlu diketahui oleh semua kader HMI terkait dengan mission. Seperti yang disampaikan di awal tadi, mission adalah tujuan awal yang dimana yang perlu dilakukan oleh kader HMI. Tapi mission juga dapat diartikan bahwa tugas dan fungsi yang diemban oleh kader HMI itu sendiri. Ya, dilihat dari hubungan integritas dari mission itu sendiri yang terdapat pada konstitusi di dalam ADHMI itu sendiri. Yang pertama itu di pasal 3 tentang asas, dan pasal 4 tentang tujuan, dan pasal 6 tentang sifat, pasal 7 tentang status, pasal 8 tentang fungsi, dan pasal 9 tentang peran itu sendiri. Sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai kader HMI, dia perlu tahu terkait dengan aturan-aturan main dalam konstitusi itu sendiri. Kurang lebih seperti begitu. Intinya ingin mengetahui mission itu harus mengetahui konstitusi HMI itu sendiri ya, Tum? Ya, mungkin ya. Begitu ya? Ya. Oke. Lanjut ya ke pertanyaan kedua ini. Hal yang paling penting diketahui dan dipahami oleh kader tentang mission HMI. Nah, itu, Tum. Kader HMI itu sendiri harus perlu memahami terkait dengan mission itu sendiri, karena untuk menjalankan roda organisasi perlu diketahui dengan apa kader HMI perlu mengetahui tugas dan fungsinya sebagai kader HMI, sehingga orientasi untuk mengaplikasikan mission itu sendiri berangkat dari aturan-aturan main yang di dalam konstitusi, seperti hubungan integral yang saya sampaikan tadi, berangkat dari pasal 3 sampai ke pasal 9, sehingga kader HMI harus mampu mengetahui di wilayah situ, sehingga untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kader harus terukur dan terarah, sehingga kader-kader HMI mampu melihat situasi dan keadaan yang terdapat atau yang terbentuk di dalam proses kaderisasinya. Ya, oke, berarti di wilayah pertanyaan ini kader HMI harus mengetahui peran saya sebagai kader HMI, apa peran dan fungsi dari kader HMI, dan harus terukur dan terarah gitu, sebagai ciri khas dari kader HMI itu sendiri. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, realitas kader terhadap pengaplikasian mission HMI itu apa tuh? Nah, ya, kalau kita lihat realitas kader yang sesuai dengan realitas yang ada, bahwa kita perlu mengukurnya dengan kontribusi atau realitas kader itu sendiri, ya, baik dalam internal HMI sendiri, baik pun realitas dalam lingkungan sosial, ya, karena sudah tercantum dalam pasal 9 persoalan peran, ya, sehingga HMI berperan sebagai organisasi perjuangan. Perjuangan itu baik di dalam internal HMI itu sendiri pun dalam lingkungan sosial, sehingga kita mampu melihat realitas kader untuk memberikan subansi apa yang dia terima di dalam HMI itu sendiri, dan dia dapatkan di dalam proses-prosesnya, sehingga dia mampu di situ untuk mengaplikasikannya kepada masyarakat banyak.
karena sudah dijelas dalam pasal 4 persoalan tujuan HMI itu sendiri. Sehingga kader HMI untuk mengukur kapasitas atau mengukur kualitasnya dalam proses pengabdian, kita dapat ketahui di situ. Oh, berarti berarti kita berbicara tentang perjuangan dari kader HMI sebagai kader umat dan kader bangsa. Berarti kader HMI harus mengetahui di wilayah itu ya tuh. Kira-kira untuk mengaktualisasikan peran sebagai kader, yaitu sebagai kader pejuang, bagaimana sebagai kader umat dan kader bangsa. Mungkin begitu ya tuh. Ya, karena sudah jelas terlihat dalam tujuan HMI itu sendiri. Sehingga peran dan fungsi yang dilakukan oleh kader HMI tidak terlepas dari tujuan-tujuan yang ada di dalam pasal 4. Ya, sehingga kader HMI itu tidak ceroboh dalam wilayah atau tidak semena-mena dalam wilayah proses pengabdian atau proses pengaplikasian apa yang dia miliki ke lingkungan masyarakat. Yang apa yang dia miliki dan dia dapatkan di komisariat pada saat itu ya. Oke, mungkin ke pertanyaan yang keempat ini ya tuh, mengenai tentang sinergitas mission HMI dalam menjawab perkembangan zaman. Apakah mission kali ini masih menjawab tantangan zaman, atau bagaimana sebenarnya mission HMI menjawab tentang era globalisasi atau global warming pada saat ini? Apakah masih relevansi dari mission itu sendiri? Apakah masih bisa menjawab tantangan-tantangan itu tuh? Kita melihat di mana dinamika sosial pada saat ini, khususnya Indonesia, apalagi perkembangan politik, demonstrasi, dan berbicara tentang demokrasi pada saat ini. Apakah masih relevan tuh? Ya, persoalan relevan dan tidaknya itu kita mengukur bahwa loyalitas kader itu sendiri. Bagaimana mampu mengimanakan di dalam tujuan HMI itu sendiri. Karena bicara tentang sinergitas kader HMI untuk melihat atau menjawab perkembangan zaman, maka kader HMI mampu terlebih dahulu mengetahui problem apa yang terjadi, maksudnya di dalam ruang lingkup sosial, sehingga untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada, kader HMI dapat mengetahui wilayah itu, sehingga proses untuk memperjuangkan di wilayah-wilayah yang memang tidak pro kepada masyarakat, kader HMI mampu menurunkan atau mengeluarkan gagasannya untuk membela hak-hak masyarakat, sehingga persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat itu kader HMI mampu menjawab di wilayah itu, mampu melakukan subansih kepada ruang lingkup masyarakat, sehingga untuk melihat perkembangan di wilayah sosial seperti dinamika sosial yang terjadi ini kan, kita lihat dari bagaimana kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh para penguasa terhadap masyarakat itu sendiri, sehingga kader HMI mampu membaca di wilayah situ untuk memberikan subansinya untuk memperjuangkan suara-suara rakyat, sehingga sudah jelas yang tercantum di dalam tujuan HMI, terlebihnya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas tujuan masyarakat adil makmur yang didiri Allah Subhanahu wa taala, sehingga kader HMI mampu berjuang untuk orientasikan pasal 9 sebagai organisasi perjuangan di wilayah-wilayah yang tidak sesuai dengan kesejahteraan masyarakat, maka kader HMI mampu turun dan memperjuangkan di wilayah itu, ya, sehingga persoalan perkembangan zaman banyak dari problem-problem yang terjadi, dan kader HMI harus mampu menjawab tantangan itu, sehingga proses regenerasi di pasal 8 HMI berfungsi sebagai organisasi kader, memberikan potensi-potensi kepada kader-kadernya, sehingga sebagai kader intelektual, sehingga dapat mampu menjawab tantangan-tantangan zaman seperti sekarang. HMI tidak menutup telinga, HMI tidak bungkam di wilayah-wilayah persoalan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus peka ya, tapi selama ini kan kader HMI masih peka terhadap lingkungan sosial, tentang gerakan-gerakan sosial. Saya lihat memang selama ini kader HMI masih ada di wilayah itu. Apalagi kita lihat kami kita banyak yang bergerak di wilayah sebagai kader bangsa yang duduk di parlemen pada saat ini. Mungkin udah menjawab sebagai tantangan zaman pada saat ini dan selaras dengan tujuan HMI di pasal 9 sebagai organisasi perjuangan ya tuh. Kira-kira mungkin begitu ya. Ya, yang hal-hal seperti begitu kita sebagai kader HMI dan masih memperjuangkan wilayah itu harus mampu mempertahankan dan harus mampu mengembangkan wilayah itu, sehingga perjuangan-perjuangan seperti itu perlu kita tingkatkan, ya.
bukan persoalan individu saja yang kita perjuangkan, namun persoalan sosial juga kita mampu turut memperjuangkan di wilayah situ. Kalau memang hal-hal seperti begitu sudah terjadi, maka kita harus mampu mempertahankan dan mengembangkan di wilayah itu, wilayah proses perjuangan seperti yang dilakukan oleh kader-kader HMI di masa sekarang. Gitu. Ya kira-kira begitu ya, biar tidak hanya menjadi teks belaka atau semboyan belaka ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan yang kelima ini Tum, berikan sedikit kesimpulan mission HMI dan harapan untuk kader untuk lebih semangat dalam berproses. Mungkin kader karena Ketum sebagai ketua umum mungkin mempunyai kacamata yang apakah kader saya ini masih semangat dalam berproses atau tidak sebenarnya. Nah, mungkin ada kesimpulan di wilayah itu. Bagaimana dinamika kader pada saat ini? Saya berawal di dalam sifat HMI itu sendiri. HMI bersifat sebagai independen, yang dimana independennya itu terbagi dalam dua hal, independen secara etis dan independen secara organisatoris. Sehingga kader HMI itu berangkat dari ikhtiarnya, berangkat dari keikhlasannya untuk melakukan hal apapun itu. Sehingga apapun yang dikerjakan oleh kader HMI itu sendiri jangan sampai dipaksa atau didoktrin oleh pihak manapun itu, baik pun senior HMI itu sendiri. Sehingga apapun yang dilakukan kader HMI sekarang harus berangkat dari niat dan keikhlasannya. Sehingga kader HMI jangan sampai protes atau jangan sampai mengeluh ketika dia melakukan perjuangan dalam wilayah sosial, ya. Sehingga kader HMI sekarang jangan sampai mengeluh atau jangan sampai menurunkan semangatnya dalam proses perjuangan atau dalam memperjuangkan hak-hak kesejahteraan masyarakat, ya. Pesan terakhir dari saya, untuk berproses di HMI memang tidaklah mudah, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus memang benar-benar niat dengan ikhlas dan bersyukur apapun yang terjadi, karena perjuangan yang kawan berikan berangkat dari independen secara organisatoris dan independen secara etis. Kawan-kawan harus mampu mengaplikasikan di wilayah itu. Jangan sampai kawan-kawan didoktrin atau kawan-kawan dimonitoril oleh pihak-pihak lain. Sehingga apapun yang kawan-kawan lakukan, apapun yang kawan-kawan berikan kepada hal-hal sosial, berangkat dari keikhlasan pribadi, berangkat dari keikhlasan personal, sehingga insya Allah dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terpampang atau yang tercantum di dalam tujuan HMI itu sendiri. Ya kira-kira mungkin sesuai apa yang dikatakan oleh Cak Nur ya, dalam bukunya Cak Nur Islam Doktrin dan Peradaban, bahwa bekerja harus ikhlas dan harus bersyukur. Betul dan sekali. Cak Nur juga mengatakan kerja ikhlas itu ya sukarela, berangkat dari diri sendiri dan tidak terintervensi oleh pihak manapun. Kira-kira mungkin begitulah untuk kader HMI ya Tum, kesimpulan pesan dan kesan dari Ketum sebagai ketua umum untuk bagaimana kader HMI ke depannya ya Tum. Oke, mungkin itu saja. Saya berterima kasih karena Ketum telah menyempatkan hadir di podcast pada saat ini. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.